Ferrari harus segera melupakan akhir pekan GP Australia yang berlangsung cukup mengecewakan. Tim kuda jingkrak ini memulai musim 2025 dengan hasil yang tidak memuaskan, karena cuma bisa finish di urutan ke-8 dan ke-10 di Albert Park. Yang lebih memalukannya lagi, mereka malah diasapi oleh Nico Hülkenberg dengan Saubernya dan Lance Stroll yang finish di depan mereka. Alhasil di klasemen konstruktor, Ferrari mengawal 2025 dengan koleksi 5 poin saja, dan hanya bertengger di urutan ke-7 sementara. Buruknya performa di Australia memang tidak menjamin apakah pada balapan-balapan selanjutnya mereka akan tenggelam seperti ini. Tahun lalu Ferrari bisa comeback dari kesulitan pertengahan musim dan beri perlawanan ke McLaren sampai balapan pamungkas. Namun jika melihat bagaimana progres ketiga tim besar lainnya, jelas kalau Ferrari akan memulai 2025 dengan momentum kurang bagus dan menunjukkan kalau tim ini tidak belajar apapun dari kesalahan di musim-musim sebelumnya. Ketika McLaren makin kencang, lalu Mercedes sudah menemukan formula konsistensi dan Red Bull yang masih diperhitungkan di baris depan, Ferrari malah makin mundur serta masih berkutat pada masalah yang itu-itu saja. Ferrari sejatinya memulai akhir pekan di Melbourne dengan lumayan positif, di mana Charles Leclerc memimpin perolehan waktu pada sesi latihan bebas kedua dan nampak cukup kompetitif untuk beri perlawanan kepada McLaren. Status mereka sebagai pemenang balapan musim lalu juga menambah keyakinan tifosi kalau Ferrari bisa tampil kencang di Australia. Mobil mereka nampak cukup oke, terutama di sektor pertama, dan tikungan 14 yang jadi pembeda performa yang signifikan dengan McLaren. Leclerc bahkan cukup optimis kalau Ferrari bisa menargetkan pole position pada kualifikasi hari esok. Tapi sayangnya, harapan Leclerc yang juga mewakili harapan para tifosi itu lagi-lagi hanya PHP belaka, karena performa SF25 malah anjlok di kualifikasi. Ferrari hanya mampu start dari posisi ke-7 dan ke-8 saat kualifikasi dan terpaut 0,6 detik dari Lando Norris yang raih pole position. Lebih jauh lagi, duo Ferrari juga malah kalah dari Alex Albon dan Yuki Tsunoda yang catatkan waktu lebih baik dari mereka. Performa saat balapan juga tidak jauh berbeda, meski Charles Leclerc sempat naik ke posisi ke-5 selepas start usai salip Albon dan Tsunoda, tapi praktis dia tidak bisa mendekat ke George Russell. Kondisi malah semakin parah setelah mereka ganti ke ban kering saat safety car, di mana Leclerc kecolongan posisi ke-5-nya dari Tsunoda seusai restart. Beberapa lap kemudian, pembalap Monaco ini malah melintir di tikungan 11 dan membuyarkan kesempatan Ferrari untuk bisa tembus 4 besar. Hujan yang turun lagi di akhir balapan makin memperparah situasi karena kesalahan strategi Ferrari dengan beri instruksi kepada Leclerc dan Hamilton untuk tetap stay out untuk ambil gamble terhadap cuaca. Tapi ternyata hujan malah makin deras dan Ferrari sudah terlanjur terlambat 1 lap untuk lakukan pit stop yang membuatnya turun banyak posisi. Selain strategi, Ferrari juga jadi trending topik dengan gebrakan-gebrakan ajaibnya yang kumat sepanjang GP Australia. Salah satunya adalah komunikasi radio Charles Leclerc dan race engineer-nya soal kursi kebanjiran yang entah sampai kapan bakal terus lucu ketika didengar. Selain itu, Lewis Hamilton juga masih dalam fase membangun chemistry dengan race engineer barunya, Riccardo Adami, setelah bertahun-tahun bekerja bersama Bono di Mercedes. Adami berulang kali meminta Hamilton untuk menekan tombol K1 atau overtake button. Bahkan meskipun gap mobil di depannya masih 4 detikan, dia meminta Lewis untuk latihan menekannya. Hamilton yang tak begitu suka diberi banyak informasi ketika balapan otomatis kesal dan berkali-kali meminta Adami untuk menyerahkan semua urusan kepada dirinya. Hasil tersebut tentu merupakan tamparan realita kalau Ferrari tidak sekompetitif ekspektasi dan hype yang mereka gembar-gemburkan dalam sebulan terakhir. Pada kenyataannya, SF25 memang masih menyimpan banyak masalah yang harus Ferrari selesaikan jika ingin lebih kompetitif di 2025. Apa saja masalah yang didapat? Kami sendiri jujur cukup bingung kenapa Ferrari memilih untuk membuat mobil yang super oversteer lagi. Grip ban depan di SF25 sangatlah sensitif, yang meskipun membuat performanya di tikungan cukup oke, tapi stabilitas mobil jadi taruhannya. Grip ban depan yang terlalu sensitif akan sebabkan mobil jadi lebih mudah kehilangan stabilitas ban belakang, terutama di mid corner dan ketika exit di tikungan medium serta cepat. Hal itu cukup terlihat dari sesi latihan bebas sampai kualifikasi, di mana Ferrari memiliki keunggulan di sektor 1 yang dipenuhi tikungan yang menuntut kekuatan ban depan. Setidaknya di tikungan 3-6, Ferrari masih bisa menempel ketiga tim lainnya dengan gap yang tidak sampai 0,1 detik. Namun efeknya adalah, karena mobil terlalu agresif di sektor pertama, mereka jadi kehilangan waktu di sektor terakhir karena performa ban yang mulai berkurang karena overheat.
Ban belakang SF25 mulai kehilangan traksi karena kepanasan, yang ditunjukkan dari performa di tikungan 11-13 yang kalah 0,3 detik dari McLaren. Pendekatan Ferrari yang memilih bermain agresif ini menimbulkan banyak pertanyaan, karena ketika ketiga tim besar lainnya sudah memprioritaskan stabilitas mobil di semua tikungan, tapi Ferrari masih dengan formula oversteer yang terbukti tidak bekerja dengan baik pada mobil 2022 dan 2023. Ferrari ingin mengembalikan karakteristik oversteer ekstrim yang dimiliki pada mobil 2022 untuk mendukung gaya balap dari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengandalkan kekuatan ban depan. Namun masalahnya di era ground effect, kunci dari performa Red Bull serta McLaren adalah menemukan keseimbangan yang pas antara depan serta belakang. Selama 3 tahun tidak ada mobil berkarakter oversteer yang bisa tampil konsisten serta stabil di sirkuit. Padahal Ferrari musim lalu sudah menemukan keseimbangan yang ideal antara grip depan dan grip belakang. Tapi musim ini mereka kembali memakai pendekatan oversteer itu dan impresinya tidak memuaskan. Apakah itu adalah efek dari suspensi pull rod? Bisa jadi iya, tapi bukan dari aspek mekanikalnya. Secara mekanikal level grip yang besar bisa didapat juga dari push rod. Ini lebih ke aspek aerodinamika, di mana pull rod memberikan pasokan airflow yang lebih banyak dan lebih kuat ke underfloor. Ferrari di SF25 merombak desain floor fences dan leading edge yang bisa jadi indikasi kuat kalau keseimbangan aeronya memang sengaja dibuat lebih maju. Selain itu, posisi wheelbase, di mana ban depan sedikit lebih ke depan, mungkin juga bisa berpengaruh. Charles Leclerc tidak punya masalah dengan karakter mobil seperti demikian, karena dia sudah terbiasa atasi level oversteer yang ekstrim. Tapi bagi Lewis Hamilton, meski dia sama-sama suka dengan ban depan yang kuat, dia tidak terbiasa dengan level oversteer setinggi di Ferrari. Oleh karena itu, kita berulang kali melihat Hamilton sliding kanan-kiri di tikungan sektor pertama dan sektor terakhir karena belum terbiasa. Apalagi saat hujan, Hamilton mengaku kalau SF25 memiliki handling yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia alami di mobil-mobilnya terdahulu. Satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya adalah wawancara dari Leclerc setelah kualifikasi yang mengatakan kalau mereka dengan sengaja harus mengurangi performa dari SF25 di Australia. Leclerc sendiri tidak mau jelaskan secara spesifik. Namun, dari apa yang beredar di internet, indikasi terkuatnya adalah Ferrari harus menaikkan ketinggian floor supaya tidak terlalu rendah dan tidak melanggar batas ketebalan plank di skid block. Performa mereka di FP2 dan kualifikasi memang sangat anjlok, di mana Ferrari nampak lebih kaku di tikungan dan nampak ada sesuatu yang ditahan. Dikutip dari akun Formula Data Analysis, Leclerc diketahui melaju 8 km per jam lebih pelan di kualifikasi dibanding latihan bebas dan harus lepas gas lebih banyak di tikungan 12. Menunjukkan adanya perubahan setup yang cukup drastis dan semakin menimbulkan banyak pertanyaan seputar performa Ferrari. Sisi positifnya adalah performa sebenarnya dari SF25 masih misterius, dan meski dengan perubahan setup yang drastis, mereka tidak terlalu jauh dari ketiga tim besar lainnya jika dilihat dari rata-rata race pace di Australia. Selain aspek teknis, komunikasi dan strategi Ferrari masih karatan di situasi cuaca yang berubah-ubah. Mereka lagi-lagi dibuat bingung oleh radar sendiri, yang entah datanya tidak akurat atau cara baca datanya yang keliru. Tapi Ferrari yang jelas jarang sekali bisa akurat soal prediksi hujan. Lewis Hamilton mendapat pengalaman pertama berurusan dengan buruknya strategi Ferrari, di mana ia mengaku tidak mendapat informasi kalau hujan deras akan turun lagi di akhir balapan. Kesalahan seperti ini bukan pertama kalinya terjadi, tapi sudah berulang kali Ferrari meleset, membaca cuaca, dan tempatkan pembalapnya di posisi ban yang salah. Kadang ban inter dipasang saat kering, dan kadang ban kering malah dipaksa bertahan di trek basah. Balapan GP Tiongkok akhir pekan ini, tifosi sepertinya juga harus turunkan ekspektasi lagi. Karena musim lalu mereka sangat kesulitan di Shanghai dengan tikungan panjang yang bakal lebih menguras ban depan dan menuntut stabilitas mobil. Minimal secara operasional harus ada perbaikan dan tidak keluarkan hal-hal ajaib seperti di Australia pekan lalu. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.